Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada yang mengikuti kajian ini di manapun berada. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang keempat di dalam pembacaan kitab At-Tanbihat As-Saniyah ala al-Aqidah Al-Wasitiyah. Dan kita sudah sampai kepada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa asyhadu an la ilaha illallah, dan kita sudah sampai kepada halaman 13. Sekarang kita halaman ke-14. Penulis yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Iqraran bihi wa tauhidan. Taib. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita seluruhnya. Penulis kitab At-Tanbihat As-Saniyah ala al-Aqidah Al-Wasitiyah, Fadilat Al-Syekh Abdul Aziz Nasir Al-Syekh rahimahullah ta'ala berkata, qawluhu wahdahu fihi ta'kidun lil-ithbati, wa qawluhu la syarika lah ta'kidun lin-nafi. Yang artinya penulis mengatakan wahdahu ini adalah penegasan untuk penetapan, karena kita di dalam la ilaha illallah di situ ada peniadaan dan ada penetapan. Peniadaan atau penafian disebut dengan an-nafyu, la ilaha. Kemudian ada al-itsbat atau penetapan illallah. Nah, wahdahu adalah penegasan atas penetapan tersebut, yaitu hanya Allah semata yang berhak diibadahi. Itu maksudnya. Tiada sekutu bagi Allah, hanya Allah semata yang berhak diibadahi. Kemudian penulis berkata, qala al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, ta'kidun ba'da ta'kidin ihtimaman bimaqamit tauhid. La syarikalah, ia adalah wa qawluhu la syarikalah ta'kidun lin-nafi. Ta'kidun lin-nafi. Penulis berkata, la syarikalah, ini adalah penegasan untuk penafian. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, rukun la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama penafian, la ilaha, menafikan, meniadakan seluruh yang diibadahi selain Allah. Illallah, al-itsbat, penetapan, menetapkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Tiada sekutu bagi Allah. Makanya ketika dikatakan wahdahu, ini adalah penegasan untuk penetapan. La syarikalah, penegasan untuk penafian. Menetapkan hanya Allah yang berhak diibadahi dan menafikan tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis berkata, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau adalah seorang ulama yang hidup pada abad ke-9 Hijriah. Ya, orang ulama yang hidup pada abad ke-9 Hijriah. Dan beliau adalah ahli hadis.
dan beliau adalah yang memiliki kitab syarah hadis dari hadis-hadis dalam kitab Sahih Bukhari dengan nama Fathul Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari, dan beliau namanya adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad Al-Asqalani. Lahirnya di Fustat. Fustat itu adalah kota lama di Mesir. Kota lama di Mesir. Dan beliau wafat pada tahun 852 Hijriah. Wafat pada tahun 852 Hijriah. Berarti beliau adalah ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Dan beliau ulama Islam bermadhab Syafi'i. Bermadhab Syafi'i. Beliau adalah murid dari Imam Al-Iraqi, kemudian Al-Bulqini, kemudian Ibnul Mulaqqin. Jadi beliau seorang ulama hadis. Ya, nah. Beliau berkata, ta'kidun ba'da ta'kidin ihtimaman bi maqamit tauhid. Yang artinya ini adalah penetapan, penegasan setelah penegasan sebagai bentuk perhatian terhadap kedudukan tauhid. Jadi wahdahu la syarikalah itu adalah penegasan setelah penegasan. Nah, kemudian penulis berkata, wa qawluhu iqraran bihi ay i'tirafan. Iqraran bihi artinya sebagai pengakuan. Sebagai pengakuan. Maksudnya kita mengaku asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu dia. Kita mengaku asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian wa qawluhu wa tauhidan. Masdaru wahada yuwahidu tauhidan. Ay ja'alahu wahidan. Ay faradahu bil ibadah. Ma'atiqadihi wahdatihi dhatan wa sifatan wa af'alan. Wa summiya dinul islami tauhidan li'annahu mabniyun ala anna Allah wahidun fi mulkihi wa af'alihi وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين وهذه الثلاثة متلازمة كل نوع منها لا ينفك عن الآخر. Artinya, perkataan penulis wa tauhidan. Tauhid adalah masdar, predikat dari kata kerja wahada yuwahid, yang artinya menjadikan satu, yaitu menegaskan Allah dalam ibadah, disertai keyakinan bahwa Allah maha satu di dalam zatnya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Agama Islam dinamakan tauhid karena agama ini dibangun di atas keyakinan bahwa Allah itu satu. Kerajaannya hanya Allah yang memilikinya, dan perbuatan-perbuatannya hanya Allah yang berbuat. Satu di dalam zatnya dan sifat-sifatnya. Artinya tidak ada zat untuk Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifatnya tanpa tandingan bagi Allah. Dan satu di dalam uluhiyah. Uluhiyah artinya ibadah. Ibadah yang dikerjakan oleh para hamba itu satu hanya untuk Allah. Hanya kepada Allah, tanpa sekutu bagi Allah. 3 macam tauhid inilah yang menjadi pembagian tauhid para nabi dan para rasul. Ketiganya saling berkaitan erat, yaitu tauhid rububiyah,
meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, mengatur dan berkuasa. Dan tauhid asma wa sifat, meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Tiada sekutu bagi Allah. Yang ketiga, tauhid uluhiyah, yaitu meyakini bahwa seluruh macam ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penulis mengatakan 3 macam inilah yang menjadi pembagian tauhid para nabi dan para rasul alaihi wasallam. Ketiganya ini saling berkaitan erat. Tidak bisa diambil hanya tauhid rububiyah meninggalkan 2. Tidak bisa diambil tauhid rububiyah dan tauhid asma sifat meninggalkan nomor 3. Harus 3-tiganya. Masing-masing tidak terpisah dari yang lainnya. Ya, masing-masing tidak terpisah dari yang lainnya. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Tayyib. Nah, kita lanjut. Kemudian penulis berkata, selanjutnya adalah penulis mengatakan tauhidur rububiyah huwa al-iqrar bi anna Allah huwa al-khaliqur raziqul muhyi al-mumit al-mudabbir li jami'il umur. Wa hadha an-naw'u min at-tauhid aqarra bihi al-musyrikun wa lam yudkhilhum iqraruhum bihi fil Islam. Yang artinya tauhid rububiyah adalah mengakui bahwa Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, dan pengatur seluruh urusan. Hanya Allah. Tiada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Jenis tauhid ini diakui oleh orang-orang musyrik. Namun pengakuan mereka itu tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Nah, ini perlu penjelasan ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dijelaskan. Apa yang dimaksud dengan perkataan ini? Ya. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan akhirat. Jadi, maksud dari perkataan ini adalah bahwa tauhid rububiyah adalah salah satu pilar paling utama di dalam tauhid, yaitu meyakini dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala salah satu-satunya yang berbuat dalam perbuatannya. Yang berbuat di dalam perbuatannya. Allah lah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya terdapat 3 pondasi. Yang pertama penciptaan. Maka tidak ada yang mencipta dari sesuatu yang tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kerajaan. Maka tidak ada sang raja atas alam semesta ini secara hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pengaturan. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menghembuskan angin kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang disebut dengan al-khalqu, penciptaan, al-mulku, kerajaan, dan at-tadbiru, pengaturan. 3 perkara inilah yang merupakan pokok inti dari tauhid rububiyah. Dan tadi disebutkan bahwa orang-orang musyrik pun mengakui tauhid rububiyah ini. Bahwa orang-orang kafir Quraisy dan selain mereka dari umat-umat yang terdahulu, mereka tidak mengingkari keberadaan Allah. Mereka tidak mengingkari bahwa Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki. Bahkan mereka mengakui akan hal itu secara umum ya, dan tidak ada pertentangan para nabi bersama kaumnya di dalam perkara keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertentangan para nabi dengan kaumnya adalah tentang ibadah, pemalingan ibadah kepada selain Allah. Tidak beribadah hanya kepada Allah semata. Taib. Kenapa orang-orang musyrik meskipun mengakui tauhid rububiyah ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam? Karena tauhid yang menyelamatkan seorang hamba untuk kekal dari api neraka adalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Meskipun mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, Maha Raja, Maha Pengatur, kemudian mereka beribadah kepada berhala-berhala bersamaan mereka beribadah kepada Allah, maka berarti mereka sudah membatalkan pengakuan mereka ini. Karena orang yang mengaku Allah yang mencipta, Allah yang Maha Raja, Allah yang Maha Pengatur, maka semestinya ibadahnya juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Apa dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik, baik musyrik Quraisy ataupun umat-umat sebelum mereka, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai rububiyah, mempunyai penciptaan, kerajaan dan pengaturan. Di antaranya yaitu surat Yunus ayat 31. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar. Dan siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah yang bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa man yudabbirul amr. Dan siapakah yang mengatur alam semesta? Fasayaqulunallah. Maka mereka akan mengucapkan Allah. Nah, ini dalil menunjukkan bahwasanya mereka menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Az-Zukhruf ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Sungguh mereka akan benar-benar menjawab Allah yang menciptakan mereka. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik pun menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya meskipun mereka menetapkan rububiyah Allah, mereka tetap dinyatakan belum masuk Islam.
Dalilnya Nabi Muhammad SAW memerangi mereka dan tetap menghalalkan darah dan harta mereka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka mengakui Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, Maha Memberi rezeki. Kenapa? Karena mereka tetap mensyirikkan Allah dalam ibadah. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Yang artinya, dan tidak beriman kebanyakan dari mereka kepada Allah kecuali dalam keadaan mensyirikkan Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan pada tafsiran ayat ini, surat Yusuf ayat 106, mereka beriman maksudnya adalah Allah pemberi rezeki kami, Allah pencipta kami, tetapi ma'adzalik ya'buduna ghairallah. Mereka meskipun demikian masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena inilah para ulama akhirnya mengatakan inna tauhidar rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Siapa yang meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Raja, Maha Pengatur, maka konsekuensinya adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengakui Allah Maha Pencipta, Maha Raja, Maha Pengatur, wajib baginya baik secara syariat ataupun secara akal, logika, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, meminta pertolongan, isti'anah, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah, bertawakal, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah. Nah, itu maksud daripada yang sudah kita baca tadi. Kita lanjutkan. Kemudian penulis berkata, wa tauhidu an-naw' ats-tsani tauhidul uluhiyah wa huwa ifradullahi bil ibadah. Wa hadha an-naw' huwa alladhi fihi al-khusumatu bainal anbiya'i wa umamihim. Yang artinya jenis kedua adalah tauhid al-uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Inilah jenis tauhid yang menjadi pokok perselisihan antara para nabi dan umat-umat mereka. Kita jelaskan ini ya dengan sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhidul ibadah. Dan tauhid uluhiyah inilah yang disebut dengan al-ghayah, yaitu tujuan utama yang menjadi sebab diciptakannya seluruh makhluk, diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab suci. Dan tauhid rububiyah adalah tauhid yang disebut dengan tauhid ilmi khabari, yaitu tauhid yang menunjukkan kepada ilmu pengetahuan tentang Allah dan kabar tentang Allah. Sedangkan tauhid uluhiyah disebut dengan tauhid qasdi talabi. Itu tauhid yang berkaitan dengan ibadah, dimaksudkan hanya untuk Allah. Dituntut ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhidul uluhiyah pengertiannya adalah ifradullah azza wa jalla bi jami' anwa'il al-ibadah adh-dhahirah wal-batinah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh macam ibadah, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, baik yang lahir ataupun yang batin. Maka tidak boleh
sesuatu apapun dari ibadah dipalingkan kepada selain Allah. Tidak boleh dipalingkan kepada malaikat yang paling dekat dengan Allah, Jibril alaihissalam, atau kepada nabi yang paling mulia, Nabi kita Muhammad SAW. Tidak boleh. Ibadah-ibadah lahiriah, misalkan seperti sholat, zakat, haji, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak boleh diberikan, dimaksudkan, ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Kemudian ibadat-ibadat batiniyah, hati, qalbu, seperti bertawakal, berserahnya qalbu hanya kepada Allah untuk mendapatkan manfaat dan terjauhkan dari mudarat. Atau rasa takut, rasa harap menghadap kepada Allah, al-inabah, ya. As-sabar, bersabar, asyukur, bersyukur. Ini seluruhnya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ucapan seperti doa, zikir, baca Quran, atau ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta seperti menyembelih, bernazar, atau yang semisal. Ini semua adalah ibadah yang wajib diniatkan, dimaksudkan, ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Sekarang tadi disebutkan oleh penulis, wa hadha an-naw' huwa alladhi fihi al-khusumah bainal anbiya wa umamihim. Tauhid inilah yang terjadi perselisihan, pertengkaran antara para nabi dengan umat-umat mereka. Kenapa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jelaskan. Sebabnya secara sejarah adalah orang-orang musyrik, mereka meyakini dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Sang Raja dan Maha Pengatur. Akan tetapi mereka menolak untuk menjadikan Allah al-ma'bud al-wahid, satu-satunya zat yang diibadahi. Mereka menolak akan hal itu. Karena itu berarti, kata mereka, akan meninggalkan Tuhan-Tuhan nenek moyang mereka. Dan menurut mereka juga, kalau menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, maka mereka akan meninggalkan berhala-berhala mereka. Orang-orang soleh yang sudah meninggal di antara mereka, mereka tinggalkan sebagai perantara. Sebagai perantara. Mereka harus beribadah hanya kepada Allah saja. Kalau harus beribadah hanya kepada Allah semata, nah inilah mereka tidak mau. Kenapa? Karena berarti mereka akan meninggalkan kebiasaan nenek moyang mereka, meninggalkan Tuhan-Tuhan nenek moyang mereka. Kemudian mereka juga membatalkan perantara-perantara antara mereka dengan Allah, yaitu para berhala dan juga orang-orang soleh yang mereka jadikan perantara antara mereka dengan Allah. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah. Itu sebabnya, ya, kenapa mereka terjadi perselisihan antara para nabi dengan umat-umatnya. Dan ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, berarti mereka ini punya syubhat. Syubhatnya adalah bahwa para berhala dan orang-orang soleh yang sudah meninggal ini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah itu dia. Dan itu disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada berhala tersebut. Kami tidak beribadah kepada
wali-wali yang sudah mati tersebut, melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, itu tujuan mereka. Makanya kalau mereka menegakkan tauhidul uluhiyah, artinya beribadah hanya kepada Allah, mereka tidak bisa melaksanakan itu. Nah, terjadilah akhirnya pertentangan antara Nabi, antara Rasul dengan umat-umatnya. Dan Al-Quran sudah menyebutkan akan hal ini. Dalilnya diantaranya adalah surat Sad ayat 5. Aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadha la syai'un ujab. Apakah ia menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Ini sesuatu yang sangat aneh, luar biasa. Di sini orang-orang musyrik heran ketika Nabi Muhammad SAW mengajak la ilaha illallah, mengajak kepada la ilaha illallah. Berarti mereka paham bahwa kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, maka beribadahnya murni, tulus hanya kepada Allah, tidak pakai perantara. Mereka paham akan hal itu. Makanya mereka mengatakan, aja'alal alihata ilah wahid. Apakah engkau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini sebagai satu Tuhan? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat aneh, sangat aneh. Gitu ya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap nabi memulai dakwahnya dengan mengajak kepada ibadah hanya kepada Allah. Setiap nabi dakwahnya adalah kepada tauhid al-uluhiyah. Seperti misalkan dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul. Hendaknya kalian untuk menyeru, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut, sembahan selain Allah. Begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 59. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghair. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat hubungan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, maka tauhid uluhiyah adalah perbuatan hamba. Hamba beribadah, hamba berdoa, hamba sholat, hamba berzikir. Sedangkan tauhid rububiyah adalah perbuatan Allah. Jadi perbuatan Allah, satu-satunya Allah yang berbuat. Kemudian tauhid uluhiyah yang diingkari oleh orang-orang musyrik. Ya, sebabnya sudah saya sebutkan tadi. Kemudian tauhid rububiyah, mereka menetapkan, orang-orang musyrik menetapkan tauhid rububiyah. Allah pencipta, pengatur, raja. Kemudian tauhid uluhiyah, hasilnya dia masuk Islam. Dan jika mati di atasnya, selamat dunia akhirat. Apabila dilihat tauhid rububiyah, maka hasilnya tidak memasukkan orang dalam Islam. Kalau hanya mengakui Allah pencipta, sang raja, dan pengatur. Ya. Kalau hanya itu yang dia yakini, maka tidak masukkan dia ke dalam Islam. Jadi yang harus diingat baik-baik oleh kaum muslimin bahwa al-khusumah, perseteruan, pertikaian antara para rasul, para nabi dengan umatnya bukan pada siapa pencipta, bukan. Tetapi siapakah yang paling berhak untuk diibadahi. Itulah yang terjadi, permasalahan yang terjadi antara orang-orang umat-umat dengan para nabi dan para rasulnya alaihimus salatu wassalam, sampai kepada Nabi Muhammad SAW dengan umat. Ya. Pertentangannya pada tauhid rububiyah.
Bukan pertentangannya pada tauhid uluhiyah. Bukan pertentangannya pada tauhid rububiyah. Bukan pertentangannya bahwa adakah pencipta, siapa yang mengatur, siapa raja, bukan. Tetapi pertentangannya adalah Allah satu-satunya yang diibadahi. Nah, ini yang ditentang oleh orang-orang musyrik, baik musyrik Quraisy atau umat-umat sebelumnya. Nah, kemudian ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, tauhid yang ketiga. Penulis berkata di dalam Taib. At-tauhidul tsalits tauhidul asma'i was sifat, wa huwa an yusafa Allahu bima wasafa bihi nafsah wa bima wasafahu bihi rasuluhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Yang artinya tauhid jenis ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan bahwa menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan untuk Allah, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamthil. Nah, ini pun kita juga harus jelaskan ya. Baik. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Tauhid yang ketiga ini, tauhid al-asma wa sifat, adalah penyempurna dari tiga keyakinan, dan dia termasuk daripada tauhidul ma'rifah, yaitu tauhid yang berkaitan dengan pengenalan, ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid al-asma wa sifat tegak dengan cara menetapkan apa saja yang Allah tetapkan untuk dirinya dan menetapkan apa saja yang Rasulullah SAW untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk tetapkan untuk Allah, dan disertai dengan mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk-makhluknya. Ya. Baik, pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita bisa lihat sebuah kaidah, dua kaidah dasar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang pertama itu al-itsbat, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan yang Rasulullah SAW telah tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan Al-Alim, nama Allah dan sifatnya Al-Ilm, maka kita tetapkan. Al-Qadir, nama Allah dan sifatnya adalah Al-Qudrat, kita tetapkan. Al-Istiwa, sifat Allah, maka kita tetapkan. Kemudian Al-Yad, tangan Allah, maka kita tetapkan. Tetapkan secara hakiki, bukan secara majaz, bukan kiasan. Ini adalah kaidah pertama dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-tanzih. At-tanzih artinya mensucikan Allah dari segala macam kekurangan dan aib di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dua kaidah dasar di dalam penetapan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan min ghairi tahrifin wala ta'tilin. Tahrif artinya adalah merubah dalil atau merubah makna dalil. Seperti misalkan mentafsirkan tangan dengan kekuasaan saja, mentafsirkan istiwa dengan istaula, menguasai, maka ini adalah keluar
dari dengan lafaznya secara zahirnya tanpa ada dalil syar'i. Kita menetapkan lafaz yang disebutkan di dalam dalil secara zahirnya sesuai dengan dalil syar'i. Itu namanya tahrif, tidak merubah. Wala ta'til, dan tidak mengingkari. Ta'til artinya adalah mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu. Seperti misalkan mengingkari secara mutlak. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak beristiwa, Allah tidak turun, Allah tidak beristiwa, dan seterusnya. Atau merubah maknanya. Seperti yang tadi, tangan dirubah dengan kekuasaan. Nah, ini namanya ta'til. Ya, ini namanya ta'til, yaitu mengingkari. Mengingkari baik secara mutlak atau mengingkari dengan cara mengganti dengan gantian yang batil. Kemudian wala tamthil, dan tidak memisalkan. Maksudnya adalah ketika kita menetapkan sifat Allah, maka sifat tersebut tidak semisal dengan makhluk. Seperti orang mengatakan bahwa Allah mempunyai tangan seperti tangan makhluk. Nah, ini keliru. Ya, kita tidak memisalkan seperti itu. Kemudian dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang semisal, sesuatu pun yang semisal dengannya, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Laisa kamitslihi, tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Ini adalah bantahan bagi yang memisalkan Allah dan menanyakan bagaimana sifat Allah. Dan ini adalah pensucian nama-nama dan sifat-sifat Allah dari seluruh aib dan kekurangan. Wa huwas samiul basir adalah bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, atau yang disebut oleh para ulama sebagai al-mu'attilah. Yang disebut oleh para ulama sebagai al-mu'attilah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Nah, kemudian penulis mengatakan فإن شئت قلت التوحيد ينقسم إلى قسمين كما ذكره ابن القيم في النونية. أحدهما التوحيد الفعلي وهو المسمى بتوحيد الألوهية، سمي فعليا لأنه متضمن لأفعال القلوب والجوارح، فأفعال القلوب كالرجاء والخوف والمحبة، والجوارح كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، فهو إفراد الله بأفعال العبد. النوع الثاني التوحيد القولي الاعتقادي، سمي بذلك الاشتمال على أقوال القلوب، وهو اعترافها واعتقادها على أقوال اللسان، وهذا النوع هو المسمى بتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. والتوحيد القولي ينقسم إلى قسمين، الأول النفي والثاني الإثبات. فالنفي ينقسم إلى قسمين، الأول ينفي النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى. Nah, yang artinya kalau ingin tauhid juga dibagi menjadi dua, jadi tidak mesti harus tiga, dua juga bisa. Yang penting kita bisa memahami tentang Allah. Nah, inilah yang kadang-kadang menuduh, ya, keji tuduhannya, bahwa pembagian tauhid menjadi tiga itu seperti orang Yahudi. Itu akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati itu. Ya, dibagi menjadi dua bagian sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam An-Nuniyah. Pertama, tauhid fi'li. Ini yaitu disebut juga tauhid uluhiyah. Jadi tauhid fi'li sama saja dengan tauhid uluhiyah. Disebut fi'li karena ia mencakup perbuatan hati dan anggota badan yang dilakukan oleh seorang hamba. Perbuatan hati seperti harap, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada siksa Allah, cinta hanya kepada Allah, cinta yang
berharap, takut dan cinta yang disertai dengan pengagungan hanya kepada Allah. Perbuatan anggota badan seperti sholat, zakat, haji dan semisalnya, maka maknanya adalah mengesahkan Allah dalam seluruh amalan para hamba. Mengesahkan Allah dalam seluruh amalan para hamba. Ya. Yang kedua, tauhid qauli i'tiqadi. Tauhid qauli i'tiqadi. Disebut juga karena ia mencakup ucapan-ucapan hati, ya, yaitu pengakuan dan keyakinannya, dan juga ucapan lisan. Jenis ini mencakup apa yang disebut dengan tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Tauhid qauli terbagi menjadi dua, yaitu pertama penafian, yang kedua peniadaan atau penetapan yang sudah kita jelaskan tadi. Adapun penafian terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah menafikan segala kekurangan dan cacat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasani nafyut tashbih wal ta'til an asma'ihi wa sifatihi. Dan yang kedua adalah menafikan penyerupaan dan pentaktilan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi yang bisa disampaikan dulu. Nanti kita akan jelaskan ini tauhid al-fi'li dan tauhid al-qawli ini, karena waktunya tidak cukup. Mohon diingatkan, nanti kita sampai masih di halaman 14, ya, di halaman 14. Karena kita belum menjelaskan tentang tauhid al-fi'li dan qawli. Nah,